Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian rutin Tabligh PJM Kota Gede atau pengajian pimpinan seluruh takmir masjid yang kami hormati ibadah, serta Bapak Ibu sekalian yang sempat mengikuti YouTube ya. Pada kesempatan malam hari ini YouTube streaming, maka saya nyebutnya sebagai jamaah YouTubiah. Kalau pakainya Subia, kalau Facebook ya. Nah, dengan rawuh ya jamaah pengajian biasa. Nah, kita mulai dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sebuah judul, Mal Muhammadiyah. Apa itu Muhammadiyah? Ini gak usah kenal. Nah, langsung aja. Muhammadiyah, mal Muhammadiyah, wa ma adraka mal Muhammadiyah. Seperti Al-Qur'an. Muhammadiyah, mal Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu? Wa ma adra, tahukah kamu mal Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah itu? Nah, jawab dengan sebuah ayat. Muhammadiyah itu organisasi yang terinspirasi, diilhami oleh surat Al-Imran 104. Dia adalah kepingin ada perkumpulan, ada sekelompok umat yang bisa menjadi umat yang kelak orang-orang yang beruntung. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu bersani pada awal ayat surat Al-Imran 104 itu diawali dengan kalimat wal takum minkum. Itu kalau belajar bahasa Arab, lamnya lam apa? Wal takun itu apa? Lam taklil atau taklil ya. Dan hendaknya ada. Wal takun, dan hendaknya ada. Minkum, di antara kalian, ummatun, sekelompok umat. Yad'u, mengajaklah mereka ilal khair, kepada kebaikan. Wa ya'muruna, dan memerintahkanlah mereka bil ma'ruf, kepada yang baik. Wa yanhauna, dan mencegahlah mereka anil munkar, dari hal-hal yang munkar. Wa ulaika, dan adapun mereka itu hum, yaitu mereka al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Muflih dari kata aflah, aflaha yuflihu, iflah, muflih, orang yang beruntung. Abdullah bin Ali menyebutnya dalam The Holy Al-Quran, al-muflihun itu adalah the successor, orang-orang yang sukses. Nah, kemudian Muhammadiyah itu diilhami oleh surat Al-Imran. Di samping 104 juga ada 110
Dari 104 ini kemudian muncul Muhammadiyah ingin menghadirkan Islam bukan sekadar sebagai ajaran tanda kutip transenden, cuma hubungan langit saja, yang mengajak pada kesadaran iman dalam bingkai tauhid semata-mata. Tidak itu tok. Bukan sekedar ingin mencetak, menciptakan, mengarahkan kepada Islam yang murni. Bukan cuma itu. Tetapi tidak hero terhadap kehidupan, apalagi Islam yang murni itu sekedar dipahami secara parsial. Islam yang murni hanya dipahami parsial, sepotong-sepotong. Namun Muhammadiyah lebih jauh berkeinginan agar Islam itu ditampilkan sebagai kekuatan dinamis untuk transformasi sosial dalam dunia nyata kemanusiaan melalui sebuah movement gerakan humanisasi, mengajak pada sebuah hal yang baik, emansipasi, liberasi, mengajak supaya orang untuk membebaskan dari segala bentuk kemungkaran, terlibat, partisipatoris, sehingga Islam diaktualisasikan sebagai agama langit yang sekaligus membumi. Enggak cuma hanya teori-teori transenden, tetapi agama yang menyentuh pada fungsi-fungsi kehidupan masyarakat secara praksis kehidupan nyata. Nah, hal ini harapannya menandai terbitnya fajar baru reformisme modernisme Islam di Indonesia pada awal abad 19. Jadi ingin menampilkan Islam yang berbeda dengan kebanyakan di saat itu, yang jumut, yang terlalu berpikir hanya kepentingan akhirat, tetapi tidak pernah berpikir untuk memajukan kehidupan dunia. Padahal sesungguhnya akhirat itu kelak akan bisa kita raih dengan baik secara optimal kalau dunia kita sudah kita dapatkan secara optimal. Nah, kita ungkap ulang maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kalau menurut catatan yang asli, maksud dan tujuan Muhammadiyah itu menyebarkan pengajaran igama. Jadi memang masih asli bahasa igama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk bumi putra di residensi Yogyakarta. Ini yang mudah menimbulkan salah paham pada penghulu keraton zaman itu. Residensi dikiranya residensi. Nah, dan memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Tujuannya untuk menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi, yaitu Islam, kepada penduduk bumi putra di lingkungan residensi Yogyakarta, memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya supaya anggota Muhammadiyah beragama itu maju. Nah, di sini ada kata menarik, Bapak Ibu, bahwa kata memajukan itu ternyata memang sudah ditambahkan dengan kata menggembirakan sejak tahun 1914. Jadi bermuhammadiyah itu yo di samping memajukan juga menggembirakan. Ngaji ning Muhammadiyah kudu bergembira, jangan malah semakin bersemut apalagi ketakutan. Mula boten saged ngaos kiai atau ustaz. Ya ora apa-apa, ayo sinau bareng-bareng. Kula dereng saged maos bacaan salat ustaz. Nggih sinau sambil dibawa digedheke ati. Jadi bermuhammadiyah itu bergembira, tidak ketakutan.
Nah, dalam pasal maksud dan tujuan Muhammadiyah merupakan kata kunci yang dicantumkan pada statuta Muhammadiyah pada periode keedaran hingga tahun 1946. Kata memajukan, menggembirakan menjadi kata kunci sehingga muncul Islam yang menggembirakan, Islam yang berkemajuan. Belakangan hari begitu, Islam yang berkemajuan. Nah, sedikit singgung lagi biar Bapak Ibu kembali ingat. Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah merupakan gerakan Islam berasaskan Islam, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, awalnya Sahihah. Munas Tarjih 2005 diubah menjadi makbulah. Sebab kata-kata Sahihah tadi itu ternyata bermasalah ketika ada derajat hadis, yaitu levelnya level Hasan, seperti hadisnya Imam Tirmidzi Hasan. Kalau Bukhari Sahih, Muslim Sahih, kalau Tirmidzi kan menyebut saya kan Hasan, maka kayaknya rancu, maka kata-kata Sahih diganti makbulah, yang diterima, Sunnah Nabi yang makbulah, yang gerakannya itu melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid dengan maksud dan tujuan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Meskipun sampai hari ini Bapak Ibu, Islam yang sebenarnya itu seperti apa memang belum sampai. Sebab kalau sudah selesai nanti jangan nggak ngaji lagi, kita nggak beramal lagi, gitu. Terus on proses, bahasa anak-anak muda sekarang, terus berproses, ya. Maka kalau digambarkan seperti itu, bahwa Muhammadiyah itu jelas sumbernya Quran dan Sunnah. Muhammadiyah menamakan ada 3 nama gerakan: gerakan dakwah Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid. Ini dari trilogi, 3G, 3 gerakan: gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan gerakan tajdid. Dinamakan gerakan Islam karena memang Muhammadiyah bergerak dalam ranah Islam. Islam yang dipahami Muhammadiyah, Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasul, dan Islam yang ingin supaya hadir di tengah umat di setiap abad yang dilalui. Jadi kalau ada orang bertanya, kok kenapa Muhammadiyah kok bersumber pada Quran Sunnah, kok tidak langsung kemudian ada yang tanya, kok tidak langsung dengan pemahaman sahabat? Karena memang tiap-tiap periode, tiap zaman itu memang berubah, tantangan yang ada berubah. Muhammadiyah tidak mengecilkan atau tidak menganggap remeh para sahabat Nabi, tidak, karena mereka adalah bintang-bintang di langit, sedangkan Rasulullah adalah bulannya. Tetapi pemahaman Islam di setiap zaman harus up to date. Nah, supaya up to date maka Quran dan Sunnah sebagai sumber resminya, sumber utamanya. Terus kemudian yang ketiga menggunakan istihad. Maka ketika bicara masalah istihad berarti bicara masalah alat yang dipakai untuk istihad, yaitu akal. Sehingga di Muhammadiyah akal itu menempati peringkat ketiga pasca Quran dan Sunnah. Nah, di ijtihad itulah kemudian menggunakan metodologi, ada ijma, ada qiyas, ada maslahat mursalah, ada zatul dari'ah, ada sarfu man qoblana, ada istihsan dan sebagainya, merupakan metodologi untuk menggali sumber utamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi jangan ditanya, kok Muhammadiyah nggak bersumber pada ijma qiyas? Ijma qiyas bukan sumber, tetapi hanya metode, alat untuk menggali Quran dan Sunnah. Ketika ulama berkumpul
ijma. Gitu. Jadi ijma qiyas bukan sumber hukum di Muhammadiyah, tetapi metode menggali hukum. Nah, pasca kesepakatan ulama-ulama itu kemudian menjadi produk hukum, maka lahirlah yang namanya himpunan putusan tarjih. Itu produk hukum dari upaya ulama tarjih menggali hukum dari Quran dan Sunnah dengan metode ijma, metode qiyas, metode zadul dari'ah, istihsan, istishab dan sebagainya. Sekali lagi, Muhammadiyah bersumber pada Quran dan Sunnah. Ya, gitu. Nah, kembali pada ayat yang pertama saya sebutkan awal. Pak Jindar Tamimi, ideolog Muhammadiyah, sekretaris PP Muhammadiyah era Pak A.R. Fakhrudin. Ketika mengomentari surat Wal Takum Minkum ini, Pak Jindar berkomentar, bermuhammadiyah itu harus dimulai dari dan selanjutnya harus tetap bersandar kepada pengertian dan faham dan keyakinan agama yang meliputi memahami sungguh-sungguh ajaran agama Islam dengan tepat. Setelah memahami, grade berikutnya menyadari sungguh-sungguh bahwa untuk melaksanakan dan menerapkan agama Islam dalam arti yang sebenar-benarnya tidak akan dapat tanpa berorganisasi yang disertai dengan jihad menggunakan amwal wa anfus. Ini Pak. Jadi tidak cuma hanya sekedar paham saja, memahami, menyadari, tapi sekaligus diorganisir. Nah, saya tanya waktu itu dengan Pak Jindar. Pak Jindar, kenapa berorganisasi menika termasuk lintasan Al-Quran? Loh, yo toh kok bukaan surat As-Saff ayat 4? Kan contoh ning kono disebut Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Sak temene Allah iku seneng marang wong kang sing do berjuang ana ing dalane Gusti Allah shaffan, dengan cara yang terorganisir, rapi, teratur. Ka'anahum, seperti mereka itu bunyanun, bangunan-bangunan marsusun yang saling menguatkan. Jadi berorganisasi itu merupakan perintah agama. Itu makanya dulu masih ingat ketika zaman IPM itu pernah punya slogan, pelajar itu harus memiliki 3 T. Nomor T yang pertama itu tertib beribadah. T yang kedua tertib belajar. Nah, yang T ketiga itu tertib berorganisasi. Karena 3 tertib ini bisa akhirnya nanti suatu hari memang akan mendukung kepada soft skill kita. Nah, mula panjenengan bisa bersani di antara bapak ibu atau kakak beradik panjenengan yang aktif di organisasi dengan yang tidak mesti benten. Kemampuannya dalam mengelola masyarakat, mengelola jamaah itu berbeda. Sebab berorganisasi itu memang dilatih untuk tertib. Sebuah kegiatan ada proposalnya, proposal adalah latar belakangnya, ada sumber utama landasannya, ada bentuk kegiatannya apa, kapan dikerjakan, jam berapa, di mana, berapa hari, estimasi rundown acaranya bagaimana, dananya bagaimana, diri lengkap, jadi proposal. Maka mereka yang biasa berorganisasi, ketika suatu hari kemudian dibutuhkan oleh umat untuk menjadi seorang RT, seorang RW,
RW, duko, lurah, camat, atau mungkin pejabat itu biasa sejak kecil memang berorganisasi sehingga sudah gak canggung ketika mengemban amanah di tengah-tengah masyarakat. Itu makanya kaderisasi di Muhammadiyah itu berjenjang, tidak ujug-ujug, gitu? Tidak ujug-ujug. Nek tiba-tiba kok ada kader yang ujug-ujug jadi mencopot langsung neng PWM, neng PP tanpa pernah ranteng jabat, itu mesti benten Bapak. Daya umurnya, militansinya itu berbeda. Nah, kita bisa lihat diaspora kader yang muncul saat ini itu bermacam-macam. Maka berbeda orang-orang yang memang sudah biasa diorganisir sejak masa-masa remaja, masa-masa pemuda. Mesti akan ada militansinya gitu. Yang kokoh. Ini kata Pak Sunil. Nah, wal takum minkum ummatun itu maknanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar dapat dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam umat, hukumnya fardhu kifayah, kewajiban kolektif. Nak wis ono sing kerjake berarti sudah dianggap cukup. Meskipun janjane kalau menurut saya dakwah itu bersifat tidak fardhu kifayah tapi fardhu ain. Yang namanya muslim itu mesti otomatis akan paham dengan kata-kata Rasulullah, balighu ani walau ayat. Sampaikan apa yang kalian dapat dariku meskipun cuma satu ayat, maka otomatis menjadi seorang mubaligh abidah. Jadi Bapak Ibu menjadikan semua itu dai dan dai, mubaligh dan mubalighah. Nah, kan Muhammadiyah mengambil inisiatif terdepan untuk melaksanakan fardhu kifayah itu perlu ada wadah. Nah, wadahnya adalah Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu posisikan Muhammadiyah sebagai wadah, bukan tujuan. Tujuan bermuhammadiyah cuma satu, apa? Li'ila'i kalimatillah plus ridho. Udah itu aja. Wadahnya itu hanya sekedar wasilah. Jadi jangan sampai nanti kita bermuhammadiyah tidak paham substansinya bahwa bermuhammadiyah itu karena Allah. Kalau bermuhammadiyah nggak paham karena Allah, tapi hanya karena bermuhammadiyah karena Muhammadiyah sendiri, nanti jangan bermuhammadiyah nggak begitu penuh keikhlasan ketika ada harapan-harapan yang tidak tercapai oleh panjenengan. Maka umumnya para aktivis di level ranting cabang daerah wilayah PP itu ketika dia itu mentok dengan hal-hal yang diharapkan nggak tercapai, kalau dia menjadikan Muhammadiyah sebagai segala-galanya, maka dia akan menentu, aku nih Muhammadiyah boleh apa? Karena itu muncul terus kemudian turu sore sudah tidak lagi aktif. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang sudah kita berikan untuk Muhammadiyah? Bukan apa yang sudah Muhammadiyah berikan pada aku. Hebat ya? Iya. Apa yang sudah kita berikan untuk Muhammadiyah? Faktor-faktor pendorong lahirnya Muhammadiyah itu ada paling enggak minimal 1, 2, 3, 4, 5. Faktor awal munculnya Muhammadiyah. 1, umat Islam tidak memegang teguh tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka menyebabkan merajalelanya syirik, perbuatan bid'ah, khurafat. Islam sebagai agama yang tinggi mencelahkan, tidak memancarkan sinar kemurniannya lagi karena akibat redup oleh umat Islam sendiri. Maka
Muhammad Rashid Ridho mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang oleh orang Islam sendiri karena akibat kejumutannya. Nah, terus saya kemarin ditanya, gimana Pak Ali kalau kemudian dalam konteks Muhammadiyah, apakah al-Muhammadiyah mahjubun bil Muhammadiyin? Bisa jadi ketika al-Muhammadiyyin yang adalah orang-orang kader-kader yang nggak paham perjuangan Muhammadiyah, yang hidup hanya untuk kepentingan individu, bisa jadi begitu. Kemudian yang kedua, faktor pendorong lahirnya Muhammadiyah adalah ketiadaan persatuan dan kesatuan di antara umat Islam serta ketiadaan suatu organisasi yang kuat. Waktu itu belum ada organisasi. Cuma ada organisasi nasionalis 1998 apa? Budi Utomo yang bernuansa keagamaan belum ada. Maka keindahan sinau kepada Budi Utomo cara berorganisasi. Muncullah kemudian Syarikat Islam oleh Bos Cokro Aminoto. Nah disitulah kemudian mulai belajarlah keindahan dari Bos Cokro Aminoto. Banyak kader-kader bangsa yang sinau tempatnya Bos Cokro Aminoto waktu itu, ngontrak kos di tempat itu, termasuk Bung Karno. Di masa-masa itu memang sinau di tempatnya Bos Cokro Aminoto. Maka pegangannya Hos itu apa waktu itu? Semurni-murni tauhid, setinggi-tinggi ilmu. Jadi Haji Umar Said itu ternyata tauhidnya mantap. Nah, dari itulah Kiai Dahlan juga ikut termasuk terinspirasi oleh beliau. Sehingga 1912 Muhammadiyah gede. Itu tidak lepas dari adanya inspirasi dari Bos Cokro Aminoto. Yang ketiga, adanya kegagalan dari sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam dalam memproduksi, memrodusir kader-kader Islam karena tidak lagi dapat memenuhi tuntunan zaman. Pastilah ketika nggak muncul kaderisasi maka terhambat. Bagaimana bisa menyiapkan kader semua lintas keahlian, kan? Tantangan tersendiri. Yang keempat, umat Islam kebanyakan hidup dalam alam fanatisme yang sempit, bertaklid buta, serta berpikir secara dogmatis, berada dalam konservatisme, formalisme, sekaligus tradisionalisme, penuh dengan jebakan-jebakan yang sifatnya itu hanya cuma apa? Bukan substansi tapi simbol-simbol saja. Orang dikatakan seorang yang muslim yang hebat, yang soleh kalau simbolnya pakai sorban, pakai gamis panjang, yuk nyekele tasbih, sudah menyebut dirinya soleh. Padahal di dalam surat Al-Anbiya yang namanya soleh itu bukan itu. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Walaqad katabna, dan sungguh telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur min ba'di dzikri, setelah kami tetapkan dalam Al-Quran, annal arda, bahwasanya bumi ini yarisuha ibadiyas solihun, akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Maka pengertian soleh itu apakah seperti yang tadi saya sebutkan? Ternyata tidak. Saya sempat baca bukunya Profesor Dr. Bang Iman, ya, beliau profesor nuklir fisika di ITB.
Itu kata Bang Iman, yang namanya orang soleh itu orang yang paham dengan sunatullah, bukan yang kejebak dengan simbol-simbol formalisme. Menurut saya dulu ya, kita kadang kejebak dengan simbol-simbol tuh. Nek wis nganggo sorban, nganggo jubah, njuk kon mimpin apa tahlilan, wis sudah cukup merasa ulama. Padahal pengetahuan masalah ulumul Qur'annya dipertanyakan, ulumul hadisnya dipertanyakan, usul fikihnya dipertanyakan, cabang-cabangnya ulumul hadis dipertanyakan. Karena jebakan-jebakan simbol. Akibatnya yang cuma dipahami ya cuma hanya sekedar ritual formal yang biasa dilakukan tiap-tiap hari, tapi tentang persoalan kesalehan yang dimaksud oleh Al-Anbiya tadi 10 berapa 5 apa 6. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Yang bisa berhak mewarisi bumi Allah ini cuma mereka yang soleh. Nah berarti kalau begitu yang soleh itu siapa? Orang yang paham sunatullah. Sunatullah itu berlaku hukum apa? Apa Bapak itu? Kausalitas. Apa artinya kausalitas? Sebab. Panjenengan bisa ngersani itu, kok sing dadi wong sugih-sugih kebanyakan bukan orang Islam ya? Ya, memang iya, karena mereka juga menggunakan rumus soleh, paham sunatullah, kerja keras. Nah, jenengan kerja keras lebih berkah. Ning selama ini etos itu muncul ada pada mereka yang tidak Muslim. Padahal perintahnya kita untuk memiliki etos itu ada pada At-Taubah 105. Wa qul i'malu, katakan ya Muhammad, i'malu, bekerjalah kamu, fasayarallahu amalakum, niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu, wa rasuluhu, dan rasulnya, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, wa saturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kelak kerjaanmu itu akan diperlihatkan Allah ketika di yaumul. Nah, yang punya etos kayak gitu siapa? Kebanyakan bukan kita. Bukan kita, bukan orang Islam. Akibatnya, pasca runtuhnya Turki Utsmani, apalagi daulah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, di mana banyak ulama-ulama yang menemukan banyak sekali ilmu-ilmu yang hebat-hebat. Kemudian setelah itu kita mengalami masa-masa kejatuhan lagi, Eropa mulai muncul mengambil alih peradaban karena mengambil formula dari masa Abbasiyah dan masa Umayyah. Nah, sementara Islam terjatuh karena tadi fanatisme, sempit, takrif, formalisme, sehingga Islam jatuh. Sejak 1924 Turki Utsmani kemudian ditutup habis oleh Mustafa Kamal Pasha. Saya nggak nyebut Mustafa Ataturk karena kata Erdogan itu, Ataturk itu sebutan yang mulia. Jadi jangan nyebut Ataturk, Mustafa Kamal Pasha saja nama aslinya. Gitu. Terlalu indah dengan gelar itu kata Erdogan. Jangan. Dia nggak layak karena menutup masjid ayah, ya. Nah, kemarin oleh presiden buka lagi tuh. Jadi umat Islam dalam kehidupan yang fanatisme sempit. Yang kelima, keinsafan akan bahaya yang mengancam kehidupan dan pengaruh agama Islam, serta berhubungan dengan kegiatan misi zending Kristen di Indonesia yang semakin menanamkan pengaruh di kalangan rakyat. Ini zending ini nggak berhenti sampai hari ini. Nggak berhenti sampai hari ini.
kita ini dianggap domba. Jadi kita sebut sebagai mbek. Tapi pengaruh zenting kuat. Ini dari Pak Yunus Salam dalam buku beliau. Pembacaan beliau ternyata ada 5 faktor pendukung lahirnya Muhammadiyah. Nah, kalau digambarkan pakai background seperti itu. Muhammadiyah itu berdiri di sini, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh kebiasaan yang bukan Islam, sekaligus mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Di sisi lain, di sini Muhammadiyah juga berdiri di antara untuk reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam modern dan sekaligus reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Nah, ini Muhammadiyah itu berdiri seperti ini, inginnya nggak kelihatan ya, lupa nggak saya putihkan tulisannya. Maka langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu itu? Langkah yang ditempuh pertama di bidang tauhid, beliau mencoba ingin membersihkan akidah Islam dari segala macam syirik. Di bidang ibadah, membersihkan cara ibadah yang banyak mengandung bid'ah, tambahan-tambahan hasil kreativitas manusia. Tangan-tangan yang kreatif. Kayak tangan kan Bapak Ibu. Bid'ah itu sebetulnya lebih boros, sunnah itu efektif efisien. Tapi bid'ah itu lebih boros. Terus boros dan juga enggak diterima amal itu. Sunnah kan enggak efektif efisien. Contohnya dengan saya mantu ya, mantu itu kan sebetulnya kan substansinya pas saat ijab kabul itu gitu, ijab kabul rampung nek arep ijab kabul ning KUA ya gratis gitu kan, 0 rupiah. Tapi nek jenengan arep bedol Pak KUA kan ning daleme panjenengan kan otomatis bayar gitu 600. Itu sebetulnya itu sudah ada ijab kabul, ada mantan laki-laki perempuan, ada wali, ada saksi, 2 orang saksi, terus ada ijab kabul rampung. Tapi menjadi mahal ketika muncul tradisi-tradisi yang mengikuti acara itu. Dada anggo panggih barang, lempar-lemparan, minta telur, wis ngono dadi anggo ganti baju mantene ping pira. Itu yang membuat mahal di situ. Akibatnya sunnah yang murah meriah tidak membebani para umatnya, menjadi berat bagi mereka yang jomblo, sehingga banyak jomblo yang nggak mau menikah. Gara-gara mikir itu macam-macam. Aku nggak piye bayar ini nyewa gedungnya piro, nyewa riasnya berapa. Akibatnya letaknya di situ, orang menjadi apa? Nggak mau menikah. Coba kalau itu sunnah, murah meriah, efektif efisien. Nabi mengatakan, silahkan adakan walimah meskipun cuma hanya seekor kambing gitu, walau bisatin, cukup dengan seekor kambing untuk kambing guling sekedar sedekah silaturahim walimahan. Tapi sekarang kan tidak. Sekian juta gedungnya sendiri, 30 juta, 50 juta, belum cateringnya sekian juta, belum menyandangi seragam pakaian panitia, ibu-ibu, bapak-bapak, berapa juta. Akibatnya mau mengadakan mantenan tidak utang-utang sikit. Sakwise mantenan harapannya kembali. Jarang gitu. Jarang orang mantu kok cukup balen orang. Jarang. Nyati sedekah juga. Nah, ini ibadah-ibadah yang kadang-kadang ribet diri. Nah, Muhammadiyah ingin mengembalikan pada hal yang seperti itu. Di bidang muamalah, Kiai Dahlan langsung ingin membersihkan kepercayaan dari khurafat, hal-hal yang sifatnya tahayul, khurafat yang nggak masuk akal, roh gentayangan, nggak ada roh gentayangan. Roh itu urusan Allah, begitu diambil oleh malaikat kembali pada Allah, menunggu nanti saat yaumul hisab. Tidak ada roh gentayangan yang dhuwur wong sampai 40 dino.
Mboten enten roh sing ingkang wonten wit-witan mboten. Itu hanya jin yang sengaja ingin menggoda kita yang lemah iman. Ya tak godane. Jare di ahli jamaah, jare ahli pengajian tak godane. Branding malah dhek. Nah, tes keimanan dan sing seneng jin. Ya. Ketoke promo iki orang soleh, alim, jebul tak krosake swara busuk wis pedet. Seneng ya. Wah, mbah. Wayahe itu nak jeneng. Ya ampun. Jadi kan ngaku nih wayahe jin. Itu kan namanya nggak jelas. Nah, hal-hal yang khurafat kayak gitu, yang takhayul itu oleh Muhammadiyah dibersihkan, penyedaran, dikembalikan ke yang rasional. Kemudian dalam konteks pemahaman Islam ingin merombak taklid, ikut-ikutan kok tanpa tahu sumbernya, memberikan kebebasan dalam beristihad, istihad dalam arti yang luas, tidak sekedar hanya konteks agama, tapi seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, maka pertemuan yang lalu kan sudah kita buat kaji tentang kontekstualisasi makna jihad kan? Masih ingat ada dibagi buat Pak Wah, dibagi ya. Nah, itu sengaja untuk kita kenalkan. Jadi itu langkah-langkah yang diambil ke dalam sampai hari ini. Cuma sekarang ini 4 hal itu di tengah-tengah kita mulai redup. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Tapi hasil pengamatan pembacaan saya pribadi, kenapa di tengah-tengah kita kok redup hal-hal yang pada generasi awal Muhammadiyah itu sangat getol diperjuangkan? Tampaknya karena kita itu sudah nggak lagi mau ngaji, jarang mengkaji spesial kajian akidah. Sebab dia akan nanti bisa kena dengan masalah-masalah walak, bid'ah dan sunnah. Nah, orang sekarang menghindari itu. Alasannya, enggak, orangnya kan masalah kafir. Nah, maka redup itu karena tadi awal Islamu majubun bil Muhammadiyyin. Gitu. Terus Pak Kunto mencoba menambah langkah reformasi kedalan itu diantaranya memadukan pelajaran agama dan pelajaran umum. Maka kurikulum di sekolah Muhammadiyah itu semuanya PAI itu ada 7 jam. Di sekolah negeri cuma 3 jam. Itu SMA SMK. SMP cuma 2 jam. SD cuma 2 jam. Nah, sekolah Muhammadiyah masih bertahan dengan 7 jam pelajaran. Akidah, akhlak, hadis, Quran, tarikh, kemudian bahasa Arab dan ekonomi. Maka orang yang sekolah di Muhammadiyah mestinya itu bersyukur karena apa? Mendapatkan materi agama plus. Dan kurikulumnya di sekolah kita masih kurikulumnya original. Masih artinya masih sesuai dengan yang dimaui oleh Al-Quran. Kalau yang di negeri sudah enggak lagi, sudah mulai dibawa ke hal-hal yang sifatnya itu tadi sebutkan itu. Nah, yang kedua merupakan pembaharuan karena mampu mengintegrasikan aspek iman di satu sisi dan kemajuan di sisi yang lain, sehingga reformasi kedalan ini menghasilkan sosok generasi muslim terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya, tidak mengalami split personality, kepribadian pecah, kepribadian ganda Bapak Ibu. Contohnya pun apa Pak? Orang yang mengalami split personality ini. Nah, contohnya itu mungkin kita juga kenal. Kalau pas umroh atau haji itu kita sok-sok nangis-nangis ning pundi? Ning rodo. Gitu. Menangis. Di rodo minta maaf akan dimultazam.
Tapi begitu selesai umroh, selesai haji, pulang ke tanah air, lupa semua. Kembali lagi dengan watak dasarnya itu muncul lagi. Itu yang namanya orang yang mengalami split personality, kepribadian yang pecah. Sesuk mangkat umroh meneh, nangis-nangis meneh. Ning kono. Engko bali kok tumat meneh. Lah, itu yang namanya orang yang terpecah kepribadian. Di saat pengajian mantep necis, melipit tenang. Ini begitu pulang mampir ning tanggapan yang tontonan sampai isu. Nah, ini sholat, tapi ba'da sholat kembali masih. Itu namanya orang yang mengalami split personality, kepribadian yang pecah, kepribadian ganda. Kalau bahasanya Pak Ilu mengatakan itu orang yang mengalami gangguan jiwa sebetulnya. Jadi orang ahli ibadah sekaligus ahli maksiat itu orang yang mengalami gangguan jiwa, karena nggak ngeman-ngeman ibadah itu. Dia ibadah tapi dia masih korupsi. Nah, itu sama juga. Ya, jadi harapannya Muhammad itu ingin mencetak generasi muslim terpelajar yang bisa hidup di zaman modern. Yang ketiga, dalam pembacaan Pak Kunto itu, reformasi Kiai Dahal itu mencetak lembaga pendidikan Islam modern, bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah. Yang membedakannya dari lembaga pondok pesantren waktu itu. Mu'alimin, mu'alimat itu berbeda dengan pondok-pondok zaman itu. Dia di asrama diajarkan ilmu hitung, ilmu falak, gitu, ilmu hisab, plus ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Nah, sekarang yang terkenal sudah mulai maju adalah MBS. Muhammadiyah Boarding School. Itulah sebetulnya reaktualisasi dari reformasi kita. MBS itu sekarang tawaran pendidikan yang sangat menjanjikan. Orang tua nyaman, anaknya harus di pondok. Gitu. Apalagi sekarang tantangannya berat. Kalau anak nggak di pondok, nggak MBS, nggak di boarding school, ya memang repot. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, ada lagi teologi amal Kiai Dahlan. Teologi amal, gagasan dan pelajaran tentang surat Al-Ma'un yang merupakan contoh lain yang paling monumental dari pembaharuan yang berorientasi pada amal sosial kesejahteraan, yang kemudian lahirlah Lembaga Penolong Kesetaraan Umum atau PKU. Nah, langkah monumental ini dalam wacana Islam kontemporer disebut sebagai teologi transformatif. Islam transformatif itu sempat ditulis oleh seorang cendekiawan muda. Siapa namanya waktu itu? Islam transformatif. Di tahun-tahun 90-an. Nah, karena Islam tidak sekadar menjadi seperangkat ajaran ritual ibadah dan hablum minallah, hubungan dengan Allah semata, tetapi justru peduli dan terlibat dalam memecahkan problem-problem konkret yang dihadapi manusia. Sehingga Muhammadiyah itu hadir di mana-mana. Ada gempa langsung Muhammadiyah hadir lewat MDMC. Nah, sekarang sedang COVID, Muhammadiyah hadir lewat membentuk lembaga pecahan dari LPP itu MCCC. Itu sengaja untuk hadir. Makanya bagi Muhammadiyah adalah Islam itu ya hadir di tengah-tengah masyarakat. Ketika undang-undang RUU yang kemarin sudah ramai di demo bermacam-macam, Cipta Karya itu, yang kalau diimplementasikan terus bisa merugikan semua masyarakat, termasuk bapak ibu yang punya tanah bisa hanya sekedar hak guna pakai saja. Maka Muhammadiyah juga ikut terlibat ingin meneruskan, tidak cuma diam. Nah, itu namanya jihad konstitusi. Gitu. Bagaimana sikap Kiai Dahlan terhadap non-Islam?
Kiai mengajak diskusi dan debat langsung terbuka dengan sejumlah pendeta di sekitar Jogja. Bahkan banyak pendeta yang waktu itu kemudian nggak mau hadir karena takut, karena konsekuensinya beliau mengatakan Kiai Dahlan itu, nek aku memang kalah dalam berdebat dengan panjenengan, saya siap masuk agama panjenengan. Ning sebaliknya panjenengan sing kalah kudu milu agamaku. Urus apa-apa. Bersekitar pendeta wis do KO. Enggak berani datang. Nah, Kiai Dahlan juga menganjurkan mendorong umat Islam untuk mengkaji semua agama secara rasional untuk menemukan kebenaran yang inheren dalam ajaran-ajarannya, sehingga Kiai Dahlan ini beranggapan bahwa diskusi dengan non-Islam pun silahkan boleh di masjid untuk mencari kebenaran. Tapi sekarang kita prihatin, kita kelemahan kita, kristolog kita sudah mulai berkurang. Ini yang mengambil fardu kifayah mendalami kristologi sekarang itu mulai berkurang. Peninggal Pak Jalal Hussein, memang masih ada sih sebetulnya. Ya paling nggak ada Pak siapa? Cangkringan itu. Siapa Pak Cangkringan? Pak Willy Bordus, Lasiman. Dulu ada Pak Joko Priyono, tapi belum lama, baru masuk Islam 5 tahun meninggal dunia di tempat tinggal di Pulau Raja. Kemarin yang sedang juga belum meninggal, siapa itu? Mas Pak siapa itu? Pak Jakarta, belum lama. Nah kita ini kelemahan juga. Fardu kifayah kita di bidang kristologi sudah mulai berkurang. Di bidang ilmu hisab juga mulai berkurang. Nah makanya muncul ada kuliah S2, S3 jurusan ilmu falak, beasiswa, distarjik, agar supaya muncul generasi-generasi yang mau mendalami. Ya. Bagaimana Kiai Dahlan melihat gerakan perempuan? Kepeloporan pembaharuan Kiai Dahlan juga ditunjukkan dengan merintis gerakan perempuan, yaitu Aisyah tahun berapa? 1917. Ide dasarnya agar perempuan muslim tidak hanya berada dalam rumah, tetapi harus giat di masyarakat, secara khusus menanamkan ajaran Islam, memajukan kehidupan kaum perempuan. Perempuan harus tampil secara equal dengan laki-laki, tetapi tetap dengan kodratnya sebagai perempuan, tetap boleh begitu. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki muslim mukmin maupun perempuan mukminah, wa huwa mu'minun, dia dalam keadaan mukmin, maka jaminannya kan wala nuhyiyanahu hayatan thayyibatan, maka kata Allah akan kami berikan pada mereka kehidupan yang baik. Wala najziyannahum, dan akan kami berikan mereka pahala. Apa lebih baik lagi bimakan yaksibun dengan apa yang mereka kerjakan. Maka dalam pandangan Muhammadiyah, Al-An'am surat ke-16 ayat 97 itu, man amila sholeh itu menjadi ayat yang membuat perempuan itu setara untuk tampil dengan laki-laki. Maka Aisyah dari hak otonomi menjadi organisasi otonom khusus. Sekarang muncul Unisa Jogja, Unisa Surakarta, Unisa Cirebon, akan muncul semua provinsi yang muncul Unisa mengimbangi PTN supaya tampil memberdayakan generasi perempuan. Kemudian Pak Muti Ali menulis dalam tahun 2000 itu, langkah pembaru ini yang membedakan Kiai Dahlan dari pembaru Islam yang lain. Ini bedanya dengan Afghani, dengan Syekh Muhammad Abduh, dengan Ahmad Khan, dengan Muhammad Iqbal, itu di sini Pak. Afghani Abduh tidak membuat gerakan untuk memberikan ruang pada perempuan, menutup rapat, mengharamkan perempuan tampil. Maka Dahlan berbeda, Dahlan beri ruang padanya wanita tampil, didik ibu-ibu, didik generasi muda perempuan, ben podo mandiri, ben percaya diri untuk memimpin kepada kaum
dhisik kan mboten. Gitu? Ibu mau melahirkan, dokternya laki-laki, auratnya terbuka. Nah, dengan munculnya dokter perempuan bisa untuk melayani ibu-ibu yang sedang membutuhkan penanganan medis bersama perempuan. Jadi cerdas dalam membaca itu. Itu yang bedakan dengan Abduh dengan Ahmad Khan Afghani, itu kata Pak Muntari. Nah, ini juga menunjukkan sikap visi Islam yang luas, cerdas, dan bersemangat tajdid. Padahal cuma kiai dari Kauman, tidak pernah bersentuhan dengan ide dan gerakan feminisme waktu itu. Tapi pikirannya sudah sangat cerdas. Itulah yang membedakan dengan yang lain. Nah, tampaknya beliau terinspirasi oleh gurunya, yaitu Kiai Soleh Darat, yang juga menginspirasi Raden Ajeng Kartini. Karena sama-sama gurunya itu Kiai Haji Soleh Darat. R.A. Kartini itu muridnya Kiai Darat, sering bertulis surat, makanya muncul dalam bukunya Kartini habis gelap terbitlah terang itu sebetulnya bahasa Arab, minaz zulumati ilan nur. Cuma sejarah melihat Kartini digambarkan nggak pakai jilbab, padahal pakai jilbab, naik kerudung. Nah, siapa yang buat sejarah? Ya bukan orang Islam. Kita kehilangan lagi fardu kifayah seorang sejarawan. Nah, ini penting lagi kebutuhan itu. Kebutuhan tentang sosok-sosok sejarawan ada di Muhammadiyah untuk mengawal jalannya sejarah bangsa ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, James Peacock, ya, itu tahun 86, dia seorang antropolog dari Amerika. Jujur dia mengatakan, dalam setengah abad sejak berkembangnya pembaharuan di Asia Tenggara, kata Peacock itu, pergerakan itu tumbuh dengan cara yang berbeda di macam-macam daerah. Hanya di Indonesia saja gerakan pembaharuan muslimin menjadi kekuatan yang besar dan teratur. Setelah 1912 Muhammadiyah berdiri, disusul 1922 Al-Irsyad, 1927 Nahdlatul Ulama, 26. Nah, muncul teratur gelombang besar kesadaran orang beragama. Dengan beratus-ratus cabang di seluruh kepulauan dan berjuta-juta anggota yang tersebar di semua negeri, Muhammadiyah memang merupakan pergerakan Islam yang terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara. Enggak cuma sekarang, enggak lagi Asia Tenggara, sekarang dunia, karena sudah banyak PCIM, 27 PCIM sekarang, pimpinan cabang istimewa. Namanya pimpinan cabang, tapi menurut anggaran rumah tangga itu levelnya seperti PBN. Makanya kalau muktamar diundang, pengurusnya jangan mahasiswa, tapi levelnya seperti PBN. Peserta tanwir dia ikut. Nah, pendek kata James Peacock ini, pendek kata, Muhammadiyah merupakan organisasi yang utama terkuat di negara terbesar kelima. Sampai hari ini, update Muhammadiyah sudah membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19 sudah sekian, hampir mendekati 1 triliun. Coba dari mana uang? Kalau nggak terorganisir dengan baik, nggak mungkin ada kekuatan sebesar itu. Karena Muhammadiyah ingin hadir dimanapun. Nah, sekarang kita akan sampai pada menuju pada milad Muhammadiyah yang akan 18 November yang akan datang. Maka saya membuat catatan ada 5 hal untuk menyambut milad Muhammadiyah. Ini saya tulis 3 hari yang lalu sembari takziah kandung saya. Nah,
Islam yang berkemajuan atau al-Islam al-Hadar sebagai idiomatik yang sudah melekat pada persyarikatan Muhammadiyah kita. Muhammadiyah sejak awal sudah mentasbihkan diri sebagai organisasi modern yang mengusung semangat ar-rujuk ilal Quran was sunnah al-maqbulah, bukan merujuk pada mazhab imam yang empat, baik dalam teologi maupun dalam fikih. Saya awali dari adalah keidahkan seorang pembaharu Islam Indonesia berhasil membangun Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam yang modern, gerakan dakwah dan gerakan tajdid yang maju. Spirit kemajuan itu menginspirasi Muhammadiyah menjadi sebuah gerakan dakwah yang memberdayakan, yang karena spirit itu para penerusnya berhasil mendokumentasikan karya nyata berbentuk amal usaha Muhammadiyah yang berjumlah puluhan ribu, dari mulai playgroup, TKA sampai PTN dan PTA, rumah sakit, panti asuhan, koperasi, baitul mal, lembaga zakat, hingga lembaga keuangan yang tersebar seantero Nusantara. Saya kutip dari Mas Muntoko, PWM Jawa Timur. Maka setidaknya ada 5 hal penting, Bapak Ibu, dan yang mendasar yang bisa direnungkan oleh kita seluruh pimpinan, seluruh kader dan aktivis persyarikatan dalam merefleksikan diri dan merenungkan pada milad Muhammadiyah ke-112 menurut tahun Hijriah dan usia 108 menurut Almanak Miladiyah, besok 18 November. Nah, apa 5 genuinitas Islam berkemajuan yang dimiliki Muhammadiyah ini? Kalau tidak, 1, tauhid yang murni dan lurus. Tauhid adalah doktrin sentral ajaran Islam. Tauhid adalah pintu gerbang Islam. Salah satu misi utama Muhammadiyah adalah menegakkan tauhid yang murni. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ar-Rum 30. Wa aqim wajhaka, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, fitrah Allah, ciptaan Allah yang tidak sanggup mengubah ciptaannya kecuali hanya Allah. Nah, Muhammadiyah seringkali disebut sebagai gerakan Islam puritan. Karena apa, Bapak Ibu? Keteguhannya mengajak masyarakat untuk senantiasa berpegang pada akidah yang lurus, akidah yang bersih dari unsur-unsur yang merusak. Nah, dengan tauhid yang murni manusia bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup. Nyun sewu, saya berkali-kali menyampaikan, bertauhid yang murni itu menjadikan kita itu lebih mandiri dan merdeka. Kenapa? Karena yang kita jadikan sandaran cuma satu, yaitu Allah. Maka tidak ada unsur-unsur yang sering berdialog itu, jimat, normalnya, susu, jambi-jambi, itu merdeka. Kalau orang tauhidnya bersih itu merdeka. Dengan tauhid yang murni manusia bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup. Percaya otomatis karena la haula wala quwata illa billah, itu sumber yang paling jos tauhid. Jadi nggak usah pakai macam-macam, nggak usah pakai ilmu-ilmu kebal-kebalan. Tapi kembalikan pada Allah saja, la haula wala quwata illa billah. Maka betul yang disampaikan oleh Tapak Suci itu, bil iman wal akhlak nahnu qawiyun. Dengan iman dan akhlak kami kuat. Wala iman wal akhlak nahnu dhaifun, tanpa iman akhlak kami iman. Jadi kuncinya tauhid, Pak, iman. Kenapa? Tauhid membentuk manusia yang berjiwa merdeka.
Ingat Ibrahim surat ke-14 24 25. Saya berkali-kali ngutip di sini. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah seperti pohon yang thayyibah, kalimat tauhid la ilaha illallah seperti pohon yang baik, akarnya masuk ke dalam bumi, ranting dahannya menjulang ke langit. Tukti ukulaha kulahinin, setiap masa menghasilkan buahnya biidni rabbihha, dengan izin Allah. Jadi kalau tauhid sudah menjadi satu jiwa di sini, merdeka Pak kita. Bermuhammadiyah akan mantap, nek tauhidnya mantap. Sebab yang dicari cuma satu, ridho Allah. Sandarannya pada Allah. Aku aktif ning Muhammadiyah karena Allah, aku mulai ngaji karena Allah, aku aktif mau pengajian karena Allah. Jadi semua karena Allah, sehingga enak kita itu berorganisasi. Merdeka. Nah, keyakinannya kepada Allah dan sifat-sifat dan keagungannya membuat manusia tabah dalam menghadapi kesulitan hidup, tahan banting. Dan dia akan berbuat baik kepada sesama manusia, tidak akan takabur ketika sedang berkuasa. Tauhid orang itu mudahkan tawadhu. Sebab kita nggak punya apa-apa kecuali hanya Allah. Tapi ini orang itu nggak pernah tauhidnya betul, nggak pernah bagus. Yang sewu ya, baru berkuasa sakit lebih. Nah, jadi tauhid itu jelek orang seperti itu. Nah, yang kedua, memahami Al-Quran dan Sunnah secara mendalam. Bagi Muhammadiyah, beragama harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah melarang sikap taklid, beribadah tanpa dasar-dasar dan pemahaman yang mendalam. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah dan menjadikannya sebagai dasar dalam beribadah dan bermuamalah. Muhammadiyah berpendapat bahwa pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu masih terbuka, ijtihad masih terbuka, karena dunia ini masih tetap berputar. Persoalan umat akan terus datang silih berganti, dibutuhkan tetap semangat ijtihad untuk menggali hukum, mencari solusi-solusi hukum. Muhammadiyah tidak menolak eksistensi mazhab tertentu, tetapi tidak mengikuti mazhab tertentu secara taken for granted. Bahasa Jawanya apa? Pasrah bongkar. Dengan berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, setiap amal manusia memiliki dimensi transenden dan fondasi yang kokoh. Maka dengan penafsiran dan pengkajian kembali pada Quran dan Sunnah Al-Maqbulah diharapkan diperoleh pemahaman Islam yang genuine dan aktual. Lain kalau berpegang pada madhab kan pendapat, maka kurang genuine. Nah, jangan ikut-ikutan Pak. Nah, oleh karena itu ada orang bertanya, kenapa Muhammadiyah nggak mau bermazhab? Ternyata dijawab oleh para ulama-ulama mazhab sendiri. Mau kuful ulama ilmu mujtahidin an aqwalihim al-fiqhiyah. Pendapat-pendapat ulama-ulama mazhab. Yang pertama Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Idza qultu, apabila aku berfatwa qaulan dengan satu fatwa, ternyata yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatwaku berlawanan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Apa kata Abu Hanifah? Fatruku, maka tinggalkanlah oleh kalian qauli, fatwa-fatwaku.
Sinten menika? Abu Hanifah, Imam Hanafi. Sekarang Imam Malik bin Anas. Innama ana basyarun. Sesungguhnya aku ini manusia biasa. Ahtau kala-kala salah. Wa usibu nanging yo kadang-kadang benar. Fangzuru, apa arti kata fangzuru? Lihatlah, tengoklah, analisislah. Fi ra'yi, setiap pendapat-pendapatku. Fakuluma, jika pendapat-pendapatku itu wafaqo, sejalan, selaras, cocok Alkitabah pada Al-Quran wa sunnah pada sunnah, fakhuduhu, ambil pendapatku. Wa kuluma, jika pendapatku lam yuwafiq, tidak cocok Alkitabah wa sunnah dengan Quran dan sunnah, fatrukuhu, tinggalkanlah dia. Yang bilang siapa? Imam. Yang ketiga, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Idza wajadtum, apabila kamu dapati fi kitabi, dalam kitabku fatwa-fatwanya Imam Syafi'i. Ternyata fatwa-fatwaku ada yang khilafah sunnah Rasulullah SAW, yang berlawanan dengan sunnah Rasul. Fakulu fi sunnah Rasulullah SAW, maka pakailah yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga sinten Imam Syafi'i. Dengan bisa beli bukunya itu, meskipun terjemah nggak apa-apa, tentang kitab silahkan dibaca itu pendapat-pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mesti orang sing kontradiksi dengan kehidupan masyarakat yang berbentuk Syafi'i. Coba saja, mesti lebih banyak yang berbeda. Karena mereka yang berpaham Syafi'i nggak pernah membaca kitab Al-Um. Neng cari-cari. Nah, jangan cobalah beli. Sekarang sudah bagus itu terjemahannya Al-Um itu. Sekian jilid, tebel-tebel. Monggo untuk koleksi panjenengan beli Al-Um terjemahan pendapat terhadap Imam Asy-Syafi'i. Oh, itu hebat sekali. Yang keempat, Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali. La tuqalliduni, jangan kamu taklid kepadaku. Wala tuqallidu Malikan, ojo do taklid marang Imam Malik. Wala Syafi'iyah, ugi ojo taklid marang Imam Syafi'i. Wala Al-Auza'iyah, juga jangan taklid sama Imam Al-Auza'i. Wala Sauriyah, jangan kepada Imam As-Sauri. Wahud, tetapi ambillah min haitsu akhadhu, dari mana mereka para imam itu mengambil rujukan, yaitu kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Muhammadiyah tidak sembrono, tapi memang maunya ulama mazhab sendiri yang seperti itu. Muhammadiyah gaya nggak mau bermazhab, bukan gaya, orangnya begitu ulama mazhab. Paham ya? Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, melembagakan amal soleh yang fungsional dan solutif. Iman tidak akan sempurna tanpa amal soleh. Setuju boten menika? Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Al-Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, maka falyamal amalan sholihan, hendaknya beramal yang soleh. Yang kedua apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Akidah lagi, iman. Amal soleh dan iman. Tetapi bagi Muhammadiyah, amal soleh bukan semata-mata ritual ibadah makdo semata, tetapi merupakan karya yang bermanfaat, merefleksikan kerahmatan Islam dan kasih sayang Allah. Nah tadi itu, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa
ghaibi wasyahadah. Itu at-taubah atau kosong. Amal soleh bagi Muhammadiyah bukanlah eskapisme, terus mengasingkan diri, dikir ribuan kali ke gunung-gunung, uzlah, menjauh dari keramaian karena kalah bertarung di dunia nyata. Bahasa Pak Syafi'i kemarin begitu. Itu sebetulnya kalah bertarung itu, sehingga menguzlahkan diri, nggak siap menjadi khalifah katanya. Nah, tidak asik masuk ritual zikir. Amal soleh itu adalah amal yang bermanfaat dan solutif, tampil di tengah-tengah umat. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqawahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Fa ahsin kama ahsanahu ilaika. An-Nahl 97. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyadahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Itu saja. Jadi bagi Muhammadiyah itu kerja amal soleh itu merupakan kerja yang fungsional dan solutif. Maka orang Muhammadiyah harus kerja keras memang. Enggak boleh diem orang Muhammadiyah itu. Orang Muhammadiyah kok cuma dikir ribuan kali ke swarga, tapi sebelah kiri kiwa tengene orang gimana? Arwa'aital ladzina kadzibu biddin, kata Kiai Dahlan gitu kan? Fadzalikal ladzi yat'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil. Itu makanya muncul gerakan filantropi, pemberdayaan zakat untuk mengangkat kondisi umat yang du'afa. Nah, di sini Pak, dasarnya bukan Muhammadiyah. Ada orang bertanya di luar Muhammadiyah, Muhammadiyah kok isu kaya? Ya kaya, yang digembleng itu seperti ini untuk umatnya itu. Gitu loh. Untuk umat begini digembleng. Mau untuk berfastabikul khairat, bukan rebutan untung-untungan, bukan. Ya. Nah, yang keempat, Muhammadiyah itu berorientasi kekinian dan masa depan. Salah satu sebab kemunduran umat Islam adalah romantisme masa lalu yang berlebihan. Sing biyen-biyen kok tiba-tiba kayak apa yang wis membanggakan masa lalu kita senang kembali lagi jaya? Tidak. Abbasiyah, Umayyah itu sudah berlalu. Al-Farabi, Ibnu Sina sudah berlalu. Sekarang eranya era ke depan. Kita yang bertanggung jawab terhadap era ini. Kita yang bertanggung jawab. Di abad 21 ini kita yang bertanggung jawab mau mewarnai warna apa, termasuk bagaimana anak-anak kita saat ini pekat dengan kehidupan agama apa tidak, kita yang tanggung jawab. Jangan sampai kita nanti dikecam oleh surat An-Nisa 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaknya kalian khawatir manakala meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang di'afa, dhaifun, lemah dalam semua aspek. Khafu alaihim, maka prihatinlah kalian pada eksistensi mereka. Wal yattaqwa, bertakwalah kalian pada Allah. Wal yaqulu, sapalah mereka kaulan sadida, dengan sapaan yang ramah. Siapkan dari kader-kader kita. Jangan biarkan kita ngaji mereka enggak ngaji. Loh, tanggung jawab kita Bapak Ibu. Termasuk jamaah Masjid Perak, PCM Kota Gede itu tergantung kita semua. Entah 10 tahun lagi ada apa enggak kadernya tergantung panjenengan. Maka ada kan Baitul Arqam lagi. Gembleng dan muncul kader-kader baru, anak-anak muda dalam Baitul Arqam. Itu loh Pak. Loh kita akan bakalan mati tuh Pak itu. Meninggal itu kan kapan pun dadak. Seperti kakak saya kan dadak itu. Enggak sakit enggak apa meninggal dunia. Masya Allah. Antara kehilangan sama lihat meninggalnya enak itu kan dari sini dari fluktuasi. Atau sih kehilangan betul kehilangan kakak kandung. Ciliannya bareng, taannya bareng. Tapi
meninggalnya kok gampang, diceritakan istrinya itu kok gampang sekali. Pak Mahir merasa sesak nafas sih, korai kayak putih menjelang isak kemudian terus meninggal dunia. Pamit anaknya dua, istrinya minta maaf makan dewi meninggal. Nah, itu kan meninggalnya kan gampang sekali, enggak repotasi murid. Karena kan ada orang meninggal yang saat tengah malam repot itu, repotnya sampai menteri-menteri, gitu. Itu kok gampang sekali. Makanya saya itu satu sisi kehilangan iya manusiawi, tapi sisi lain begitu mendengar ceritanya anak sama istrinya itu, bapak meninggalnya begitu mudahnya, enak. Saya langsung ya Allah ya Rabbi, kok enak sekali meninggal. Insya Allah husnul khotimah yang kayak gitu Pak. Bikin betul macam itu. Nek bikin Pak, bikin husnul khotimah ya sholat dijaga lima waktu, sedekah jalan. Pasti iya tidak seorang sok-sok ngiri. Gitu. Itu bisa husnul khotimah. Saya tanya istrinya, Mbak, masih itu amalan tiap harinya. Terus saya tahajud itu fardu ini jalan dia kayak gitu. Imam tetap yang Masjid Muhammadiyah kan. Oh itu Mbak. Posanya poso bareng. Dan yang paling menarik itu apa? Nggak mau ada makanan di rumah. Nggak mau sebagai tonggol. Oh ini tanda-tandanya yang menyebabkan gampang meninggal itu. Nggak mau ngopeni panganan, kesuwen-suwen yang maju. Begitu ada makanan, tiba-tiba bertukar. Wah, ngiri saya dan nggak rasakan. Ngirinya enak banget. Ya, itu. Jadi kembali kepada yang keempat, kekinian keempat. Tanggung jawab hari ini kita itu kita dan akan datang. Maka ini saya kutip pendapat Pak Syafi'i. Intelektual Muslim masa pertengahan mampu menyusun karya-karya cemerlang, mengenai dunia menurut masyarakat Barat yang masih hidup gelap gulita. Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus. Tetapi mengagungkan masa lalu yang sudah terkubur oleh waktu itu bisa menjadi candu yang membuat kita mabuk dengan impian semu dan nostalgia yang melindah bukan. Kita dulu pernah hebat loh orang Islam. Itu kan dulu. Sekarang apa? Sekarang kita buat partai gak pernah jos. Bubrah semua, gitu. Kon ukhuwah yang gak mau jadi ukhuwah. Berantem kabeh. Nek musuhnya podo iso ukhuwah. Begitu musuhnya hilang, kullu hisbin bima ladaihim farihun. Do kerengan dhewe-dhewe. Nah ini kan repot. Nah, prestasi gemilang itu milik para intelektual tokoh yang menciptakannya, bukan milik kita sekarang ini. Umat Islam kalau bersikap realistis terhadap keadaan masa ini dan akan datang. Bahwa ini nggak main-main, termasuk dalam konteks skala mikro kota gede saja sekarang. Bagaimana menyiapkan kader-kader ulama mau balik ke kota gede? Loh, ini tantangan buat majelis tabligh, tantangan buat PCM. Menyiapkan generasi. Ada nggak pesantren di kota gede sekarang yang langsung dibawa Muhammadiyah? Ada nggak? Masih ada santrinya? Berapa? Wah ini PR kita. Betul. Nah, para pendiri Muhammadiyah memberikan contoh bagaimana membangun Islam yang berkemajuan. Pertama, melihat Islam sebagai realitas kekinian dan kedisinian. Kedua, menjadikan realitas konteks situasi dan kondisi untuk merancang masa depan yang lebih baik. Semangat ini terwujud melalui pemikiran langkah cerdas yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah, sehingga saat ini kita bisa melihat visi mereka berdirinya amal-amal syariat di setiap negeri ini. Tapi untuk kota gede harus merenung apa yang akan kita buat untuk besok, membesarkan PCM kota gede, kan begitu. Kalau cuma hanya nostalgia ya sudah berlalu, gitu. Nah, yang terakhir yang kelima, bersikap tegas, toleran, moderat dan suka bekerja sama. Itu watak Muhammadiyah.
bersikap elitis dan eksklusif meskipun sangat subjektif, saya kira tidak semuanya. Muhammadiyah masih banyak yang sifatnya humanis, membumi masyarakat. Fanatisme, militansi, menegakkan Islam murni yang berlebihan kadang-kadang memang membuat kita itu overreaktif kepada mereka yang berbeda paham. Kita tidak leluasa bergaul hanya karena masalah-masalah agama yang sepele, khilafiyah, furu'iyah, dan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting. Yang paling fundamental Muhammadiyah tegas dalam akidah, toleran dan moderat dalam bermuamalah, dan yang paling penting suka bekerjasama dengan kelompok manapun. Nah, generasi Muhammadiyah awal toleran, bersahabat, menghormati, mengakomodir berbagai hal yang tidak berpengaruh, yang penting tidak berpengaruh pada sikap penegakan tauhid. Ketika kerjasama dengan kelompok masyarakat manapun silakan, yang penting tetap menjaga roh tauhid dan berdakwah untuk membumikan tauhid. Ini panjang sekali kalau dilihat tajdid Muhammadiyah. Saya kira itu saja, Pak Nur. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan